sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Gimana Pak Raya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zainal. Alhamdulillah baik, meskipun cuaca Ya, panas, hujan, wah tetap tidak mengendorkan semangat kita untuk belajar ya Pak Raya. ya harus itu Pak Zainal. Meskipun terkadang badan itu ikut panas, ikut dingin, tapi semangatnya tetap oke, seperti itu. Ya, harus Ya, harus itu, harus gimana ini semangat. Pak Raya? Ada cerita apa di sekolah? Ya, ini saya mengenai pembelajaran Pak Zainal. Jadi saat saya mengajar siswa itu, siswa kok motivasinya rendah ya. Ini kenapa? Ini apakah karena saya mengajarnya kurang membuat motivasi siswa itu naik atau bagaimana? Ini jadi memang ada sedikit masalah di situ dalam Hmm. pembelajaran saya. Oh ya, jadi ada sedikit masalah terkait dengan fokus belajar anak ya Pak ya. Nah, Ya, dari fokus ya. belajar anak itu. Terus kira-kira apa yang Gitu. menjadi tujuan Pak Ria di kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk tujuannya, saya ingin anak-anak itu bisa fokus, terus bisa termotivasi, terus minat belajar anak itu bagus. Dalam arti dia mengikuti pembelajaran saya dengan penuh semangat, tanpa bermain HP dan lain-lain, jadi bisa fokus ke pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Mengapa hal tersebut dianggap Pak Ria menjadi tujuan yang sangat penting? Sangat penting sekali ya kalau saat kita memberikan suatu materi atau dalam pembelajaran anak tidak fokus, ini kan bisa jadi anak pemikirannya kemana-mana gitu. Jadi tidak menyerap ilmunya tuh tidak full lah, istilahnya tidak sepenuhnya diserap oleh anak. Makanya ini perlu kita tingkatkan motivasi atau minat anak kepada pembelajaran saya seperti itu. Jadi memang pengaruh fokus ini perlu adanya motivasi dari anak ya Pak Ria. Ya, harus itu. Anak-anak biar fokus untuk Ya, oke oke. pembelajaran yang saya Siap, berikan. sip. Oke, terus manfaat apa yang Pak Ria dapatkan ketika tujuan tersebut bisa tercapai Pak Ria? Untuk manfaat otomatis banyak ya. Jadi kalau anak sudah fokus kan kita lebih enjoy menerangkan, kita tuh merasa dihargai gitu loh. Berikan pembelajaran tapi anak tidak fokus dengan pembelajaran yang kita berikan, ini kan sama seperti kita tidak dihargai sebagai guru. Tapi kalau seandainya anak fokus terus dia mulai enjoy dan menikmati pembelajaran kita, kita jadi wah bahagia seperti itu. Rasa emosionalnya dapat. Jadi seorang guru itu kan pasti memiliki emosional. Emosional dalam arti saat dia memberikan pembelajaran, siswa menanggapi atau dia juga fokus dengan pembelajaran kita. Jadi kita juga merasa nyaman gitu saat memberikan suatu materi atau dalam pembelajaran. Seperti Hmm, itu. oke, jadi kalau bisa dikatakan bahwa motivasi dan fokus ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak Arya dalam pembelajaran. Ya, sangat penting. Memang Oke. sangat penting. Terus apa yang sudah Pak Arya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Untuk itu saya tuh sudah memiliki rencana atau angan-angan ya, yaitu menggunakan ice breaking. Ice breaking sendiri sebenarnya sudah saya lakukan, akan tetapi masih kurang maksimal. Terus saya juga ingin membuat keyakinan kelas atau yang sudah dipelajari di CGP bahwasanya HP tidak boleh, siswa tidak boleh menggunakan HP biar saat menerima pembelajaran dia bukan fokus HP tapi dia fokus kepada pembelajaran yang kita berikan. Setelah itu saya juga ingin menerapkan pembelajaran KSE atau ada mindfulness-nya atau emosional anak, jadi untuk mengasah emosional anak juga. Jadi pembelajaran ini menurut anak tuh biar menyenangkan dan dia merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Ya, oke, bagus sekali ya Pak Arya. Jadi dengan langkah-langkah yang sudah Pak Arya lakukan,
kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Pak Arya untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Wah, tantangannya itu karena ini termasuk hal yang baru, jadi otomatis penerimaan anak itu susah. Jadi dalam arti dalam menerapkan metode ini kan baru pertama kali, dalam arti menurut anak untuk menerima perubahan kan otomatis agak susah ya Pak Zainal ya. Jadi memang kita perlu secara bertahap untuk menerapkan metode-metode tersebut. Contoh seperti keyakinan kelas tidak boleh membawa HP, terus pembelajaran menerapkan mindfulness, dan istilah katanya ada emosional yang di dalam pembelajaran kita, dan saat menerapkan metode stop dan lain-lain. Ini kan memang menurut anak kan baru, jadi memang agak sedikit kaget ya istilah katanya, kalau orang awam kan bilangnya kaget seperti itu. Jadi memang perlu penyesuaian secara bertahap seperti itu. Oke, dengan melihat tantangan yang sudah dihadapi oleh Pak Arya, mengatakan bahwa masa transisi itu tidak mudah ya Pak Arya. Ya, Nah, masa transisi tidak mudah. dengan adanya tantangan tersebut, kira-kira Pak Arya butuh support atau tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Hal support pasti kita membutuhkan ya. Saya pasti membutuhkan support itu. Baik dari support rekan sejawat atau guru-guru lain, terus support dari kepala sekolah dalam mendukung saya untuk menerapkan itu. Jadi memang namanya suatu hal yang baru kan harus didukung dengan kebijakan. Kebijakan itu bisa jadi mungkin kepala sekolah berikan kebijakan kalau saat pembelajaran menampilkan KSE, atau nanti saat siswa sudah agak bosan atau apa nanti buat ice breaking dan lain-lain. Jadi memang perlu untuk support semua itu. Oke, sip, Pak Arya. Oke, dengan melihat kondisi fokus anak yang rendah, motivasi anak yang rendah, dan melihat tantangan yang ada, kira-kira adakah rencana yang ingin Bapak Arya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk rencana ini masih konsep ya Pak Zainal ya. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang cocok, mungkin Pak Zainal bisa menambahkan biar nanti lebih matang gitu konsepnya. Jadi yang konsep yang saya tawarkan yaitu otomatis dalam modul ajar saya masukkan ice breaking, terus model KSE saya masukkan, terus metode stop saya masukkan. Jadi dari modul ajar atau dari rencana pembelajaran saya membuat secara rapi dulu Pak Zainal. Nah, nanti mungkin kalau Pak Zainal bisa memberikan saran atau masukan, bisa memberikan istilah katanya biar saya membuat rencana yang lebih bagus lagi seperti itu. Oh, iya. Silakan Pak Zainal. Oke, jadi kalau menurut saya ya Pak Arya, apa yang sudah direncanakan Pak Arya ini sudah sangat bagus, yaitu memasukkan ice breaking, mindfulness, terus teknik stop. Ini adalah upaya-upaya untuk membuat atau membangkitkan fokus anak. Akan tetapi antara mindfulness, ice breaking, teknik stop ini penempatannya juga harus disesuaikan dengan kondisinya Pak Arya. Misalkan kalau pagi kita berikan ice breaking di awal pembelajaran, ini kiranya kurang begitu tepat karena pagi itu identik anak masih fresh pikirannya. Padahal kalau kita ambil arti dari ice breaking ini kan mencairkan, ya mencairkan pikiran yang sudah penat lah. Itu kita taruh misalkan di siang hari ketika anak-anak sudah mulai motivasinya sudah mulai low, sudah mulai rendah, kita bangkitkan dengan ice breaking atau mindfulness, atau ada satu kegiatan lagi, kita berikan kebebasan anak untuk melakukan hal yang mereka sukai dalam jangka waktu misalkan 5-10 menit. Seperti itu Pak Ria, kalau menurut pengalaman saya. Oh iya, terima kasih ya Pak Zainal ya. Mungkin nanti untuk ice breaking saya pilih-pilih. Kalau jam siang berarti saya masukkan ice breaking, kalau pagi mungkin saya masukkan yang lain, seperti itu ya Pak Zainal ya. Iya, sip Pak Ria. Iya. Oke, terkait dengan rencana yang sudah dikonsep oleh Pak Ria, kira-kira kapan Pak Ria akan melaksanakan konsep tersebut Pak?
Untuk melaksanakan konsepnya otomatis setelah semesteran ini, mungkin semester genap awal yaitu sekitar bulan Januari, karena kita ini sedang ujian, jadi otomatis untuk menerapkan metode itu sembari saya menyiapkan modul ajar yang sudah saya siapkan untuk bulan Januari nanti. Jadi memang bulan Januari baru bisa mengeksekusi dalam pembelajaran yang ada ice breaking-nya, ada model KSE-nya dan lain-lain seperti itu, Pak Zainal. Oke, oke. Terus proses menjalankan konsep tersebut kira-kira mau dibuat seperti apa, Pak Raya? Untuk prosesnya otomatis yang pertama saya membuat modul ajarnya dulu. Jadi nanti pembuatan modul ajar ini juga dibarengi dengan masukan-masukan dari teman-teman sejawat atau kepala sekolah dan lain-lain. Jadi memang perlu ada masukan. Setelah modul ajar sudah jadi, baru saat bulan Januari itu saya melakukan atau mengeksekusinya atau menerapkan modul ajar tersebut. Seperti itu. Oke, dengan rencana yang sudah bagus dan Pak Ria juga sudah punya konsep untuk menjalankannya, kira-kira nanti dengan hasil, kira-kira bisa diukur dengan apa, Pak? Bisa dikatakan berhasil Untuk atau tidaknya diukur dengan apa, Pak? Iya, untuk hasilnya nanti kita lihat saat pembelajaran ini, apakah siswa motivasinya naik ataukah siswa itu masih main HP atau tidak. Kalau tidak main HP berarti bisa dikatakan kita sukses. Lalu saat pembelajaran apakah siswa itu fokus 100% atau masih fokusnya kemana-mana. Ini jadi lebih ke hasil siswa dalam menjalankan pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Oke, oke. Terus berkaitan dengan rencana yang sudah dilakukan Pak Ria, kira-kira komitmen Bapak terkait dengan rencana tersebut seperti apa? Kalau komitmen pasti memberikan yang terbaik ya Pak Zainal ya. Tetap kita berusaha istiqomah dalam menerapkan sistem tersebut. Jadi dari membuat modul aja, terus tetap kita menggali informasi sebanyak-banyaknya agar ini terus berkelanjutan seperti itu, Pak Zainal. Oke. Kira-kira ada nggak tokoh yang berperan untuk menyupport agar Pak Ria tetap bisa bertahan menjaga komitmen terkait dengan konsep yang sudah dibuat oleh Pak Ria? Untuk support otomatis yang paling utama pakar kurikulum dan kepala sekolah ya Pak Zainal ya. Ini kan dua aspek yang penting. Namanya Bapak Kepala Sekolah otomatis ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya, dan juga wakil kurikulum juga mensupport agar pembelajaran yang guru-guru berikan menjadi efektif untuk anak didik seperti itu. Oke. Terus kira-kira dengan hasil nanti, entah nanti hasilnya seperti apa, kira-kira Pak Ria berani bertanggung jawab atas hasil yang sudah dicapai nanti dari konsep yang sudah direncanakan oleh Pak Ria? Untuk bertanggung jawab otomatis ya Pak Zainal, yang namanya kita lakukan apapun itu prosesnya pasti kan antara positif maupun negatif kan tetap kita harus kembali lagi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, sangat luar biasa perbincangan sore Ya. hari ini dengan Pak Ria. Ternyata Ya. di hari ini saya jadi tahu bahwa motivasi itu juga sangat penting terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang sudah Ya. disusun, sudah direncanakan oleh Pak Arya ini sangat luar biasa demi pembelajaran yang berkualitas. Gitu ya Pak Arya? Ya Pak Zainal. Oke, saya kira Setuju sekali. untuk sharing hari ini, untuk kegiatan pada hari ini saya akhiri sekian ya Pak Arya. Semoga Ya. Pak Arya bisa mengimplementasikan dari rencana-rencana yang sudah disusun oleh Pak Arya dengan baik dan bisa diikuti dan diterima oleh murid dengan maksimal dan optimal. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Zainal ya. Ini saya juga bisa mendapatkan sesuatu lah yang baru-baru seperti ini. Terima kasih ya Pak Zainal ya. Siap. Salam luar biasa Pak Ria.
Salam luar biasa Pak Oke, oke, Zainal. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Pak Ria. Selamat sore Pak Zainal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ria. Selamat sore Pak Zainal. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Ria. Alhamdulillah kabarnya hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Meskipun cuaca panas, sorenya mendung, siang panas, sore mendung, tetapi insya Allah tetap semangat demi anak-anak untuk kegiatan pembelajaran Pak Ria. Alhamdulillah, itu harus ya Pak Zainal ya. Memang Ya. Oke, untuk hari ini kita ingin membahas apa? Ini Pak Zainal mau curhat apa ini? Oke, Pak. Ya. Jadi ini Pak, ini ada sedikit cerita sih terkait dengan motivasi anak Pak. Jadi kalau saya mengamati ternyata di kelas itu rata-rata motivasi anak untuk belajar itu cukup rendah Pak. Dan ada salah satu faktor yang membuat kenapa motivasi itu rendah, yaitu media pembelajaran yang saya gunakan masih monoton Pak Ria. Seperti itu. Berarti memang media yang monoton ya, berarti ya. Iya Pak Ria. Setelah tahu ini media yang monoton, terus apa yang ingin dilakukan Pak Zainal? Ya, yang ingin saya lakukan terkait dengan adanya media yang monoton, tentunya saya pengen membuat atau memunculkan atau menghadirkan satu media yang mungkin bisa diterima oleh anak. Kan kalau kita melihat anak sekarang itu adalah anak yang generasi Z ya Pak Raya. Yang mana anak generasi Z ini lahir di era sudah mengenal yang namanya digitalisasi. Maka dari itu nanti rencana saya yaitu bertujuan untuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT Pak Ria. Berbasis IT ya Pak Zainal ya medianya ya. Terus Iya, Pak Ria. nanti dibuat seperti apa Pak Zainal media tersebut? Ya. Mungkin untuk awal-awal ini yang saya ingin tampilkan, yang ingin saya munculkan ke anak-anak itu media yang mudah diterima Pak Ria, yang mungkin mudah dioperasikan. Karena anak-anak SMA ini kalau dibilang tentang IT, kelihatannya kemampuannya atau keterampilannya masih awam Pak Ria. Mungkin bisanya hanya hal-hal dasar aja. Jadi hal-hal dasar mungkin nanti saya hanya memakai Quizzes, Kahoot, dan apa namanya, lain semacamnya. Jadi mungkin ada saya menampilkan kuis-kuis berbasis IT juga Pak Ria. Jadi seenggaknya ada warna baru di media pembelajaran yang akan saya buat. Berarti seperti ingin menggunakan Quizzes, Kahoot dan lain-lain. Lantas aplikasi tersebut apakah sudah pernah diterapkan oleh Pak Zainal sebelumnya? Sebelumnya sudah Pak Ria. Jadi aplikasi tersebut sudah, akan tetapi ketika saya berikan secara beruntun dalam setiap pertemuan, ini membuat anak memiliki titik jenuh juga Pak Ria. Memiliki titik jenuh. Ya, karena mungkin kok itu aja sih Pak yang ditampilkan. Kok nggak ada warna lain. Nah, ini yang membuat saya terus memutar otak untuk memunculkan hal-hal yang baru terkait dengan media pembelajaran Pak Ria. Oh, berarti lantas ini rencananya Pak Zainal ini membuat media pembelajaran yang seperti apa Pak? Jadi kalau rencana saya itu ingin membuat media pembelajaran yang semuanya terkoneksi di dalamnya Pak. Semacam kalau kita itu ada di pelatihan yang ada di Kemendikbud itu adalah LMS, Learning Management System. Lah, saya juga pengen membuat seperti itu di kegiatan pembelajaran saya, yaitu melalui Linktree maupun melalui apa namanya, Google Sheet Pak Ria. Jadi saya membuat semacam LMS yang nanti anak bisa mengakses semua materi yang saya berikan dan anak juga bisa melihat video pembelajaran di situ dan mengumpulkan tugas juga di situ Pak Ria. Oh, berarti Pak Zainal ingin membuat suatu LMS ya yang bisa diakses oleh anak-anak seperti itu ya. Lantas nih
ini kan sudah dikonsep sebaik mungkin. Lantas kira-kira tantangannya apa saja Pak Zainal? Oke, tantangan yang mungkin, ya bukan mungkin ya Pak Ria, ini sudah terjadi real. Karena memang anak SMA ini masih minim pengetahuan terkait dengan IT. Mungkin tantangan yang pertama adalah pemahaman anak terkait dengan pengoperasian media pembelajaran tersebut Pak Ria. Jadi memang tantangan yang pertama itu. Maka harus pelan-pelan di masa transisi ini. Yang kedua kaitannya dengan sarana prasarana Pak Ria. Meskipun di sekolah kami itu, di sekolah kita ini sudah tercover semua WiFi, tapi tingkat kecepatannya masih cukup rendah. Maka dari itu terkadang ketika anak mengoperasikan banyak bufferingnya, muter-muter gitu Pak Ria. Itu tantangannya. Berarti memang dari anak-anak yang belum cakap, misalkannya belum melek IT, ditambah lagi dengan sarpras atau sarana prasarana yang belum menunjang ya Pak Zainal ya. Iya, oke. Lantas ini kan sudah paham ini tantangannya. Lantas support system atau kira-kira yang mensupport Pak Zainal agar bisa melakukan rencana Pak Zainal itu siapa ya? Iya, tentunya yang pertama pasti murid ya Pak Ria. Jadi kita membangun kemauan murid untuk mau belajar itu terlebih dahulu yang pertama. Dan yang berikutnya ada rekan sejawat dan ada pihak sekolah dan lingkungan itu Pak. Tentunya support-support yang saya butuhkan untuk bisa media pembelajaran yang saya konsep ini bisa diterima oleh anak-anak. Nah, oh iya Pak Ria, gini. Ini juga mau saya pengen sharing dengan Pak Ria. Kira-kira ketika Pak Ria dihadapkan dengan kondisi yang sama, motivasi anak itu rendah dikarenakan media pembelajaran. Kira-kira ada nggak masukan dari Pak Ria atau gagasan dari Pak Ria yang ingin dimunculkan? Ya. Mungkin bisa menjadi bahan referensi saya Pak Ria. Iya, kalau pengalaman saya ya Pak Zainal ya selama ini saya mengajar. Jadi untuk pembuatan aplikasi itu tidak harus online Pak Zainal. Jadi memang ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan anak dan itu offline tanpa jaringan internet. Contohnya seperti Quick App Ninja. Itu memang kita membuatnya online, tapi anak itu bisa mengakses secara offline. Jadi sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh anak, nanti bisa di-download di Android atau HP yang penting Android. Kalau iPhone nanti susah Pak Zainal. Kalau Android bisa. Dan nanti bisa itu anak-anak mainkan game yang bermuatan tentang pendidikan. Itu saran saya seperti itu. Jadi memang tadi kan kendalanya Pak Zainal dalam jaringan dan anak yang susah misalnya SDM-nya. Kalau saran saya seperti itu. Aplikasi yang bisa diakses secara offline. Oke, jadi kalau kita mau punya rencana untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis IT, tidak harus melakukan atau membuat dengan cara online ya Pak Ria? Ya, seperti itu maksud saya. Oh iya Pak Zainal, lantas ini kan sudah membuat rencana yang bagus nih Pak Zainal. Lantas kapan ingin melakukan atau ingin melaksanakan rencana tersebut? Ya, untuk rencana ini kan masih ada kegiatan penilaian ya Pak Ria di sekolah kita. Lah, ini juga nanti di masa menuju ke semester genap akan saya godok terlebih dahulu, akan saya kaji terlebih dahulu kira-kira cocok enggak diterapkan untuk anak SMA. Mungkin nanti bisa diterapkan pada saat masuk di semester genap nanti Pak Ria. Mungkin dimulai bulan Januari. Seperti itu Pak Ria untuk pelaksanaannya. Ini kan Pak Zainal sudah menerapkan nih. Kapan? Oh ternyata bulan Januari. Lantas proses untuk melaksanakan rencana tersebut bagaimana Pak Zainal? Prosesnya tentunya saya menyiapkan. Jadi saya menyiapkan beberapa opsi media pembelajaran berbasis IT yang mungkin salah satunya yang diberikan masukan oleh Pak Ria tadi. Dan tentunya yang pertama saya mensosialisasikan kepada anak bahwa kita di pembelajaran PKWU yaitu menggunakan sistem LMS, Learning Management System. Jadi untuk penggunaan buku ini tetap digunakan,
untuk menjadi bahan referensi. Kalau kita di kurikulum Merdeka kan guru bukan satu-satunya sumber belajar ya Pak Arya. Anak bisa melalui buku, anak juga bisa belajar melalui internet. Lah ini media yang saya buat, saya sosialisasikan sebagai salah satu sumber untuk belajar mereka. Jadi kalau ini nanti pakai media berbasis online bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Itu keunggulan dari media yang akan saya ciptakan nanti Pak Arya. Ini kan Pak Zainal sudah menerangkan nih prosesnya. Terus lantas parameter atau ukuran keberhasilan rencana Pak Zainal tuh bagaimana? Ya, kalau berbicara tentang mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah saya konsep ini ya Pak Arya, mungkin yang pertama karena memang tujuannya tadi untuk membangkitkan motivasi anak. Dilihat dari kira-kira antusias anak itu lebih banyak atau malah lebih sedikit. Kalau antusias anak dalam memperhatikan pembelajaran di pembelajaran PKWU ini meningkat, maka tingkat keberhasilannya dari media tersebut bisa dikatakan berhasil. Begitupun dengan sebaliknya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya kolaborasi Pak Arya. Otomatis dengan menggunakan media online ini adanya kolaborasi antara anak satu dengan anak yang lain. Itu. Di antaranya itu Pak Arya yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana yang sudah saya siapkan tadi. Berarti pada intinya dimotivasi anak dalam mengikuti pelajaran PKWU ini naik apa tidak, terus sikapnya ya. Oke. Terus lantas ini kan Pak Zainal sudah membuat rencana, setelah itu komitmen Pak Zainal dalam melaksanakan rencana tersebut itu bagaimana? Ya, tentunya komitmen ini adalah kaitannya dengan janji saya dengan apa yang sudah saya rencanakan, meskipun nanti ada kekurangan atau hal yang lain yang mungkin menjadi hambatan dari rencana saya, akan tetap saya lakukan dan nanti akan menjadi bahan evaluasi saya di akhir semester genap nanti Pak Arya. Jadi apapun yang sudah saya rencanakan tetap saya jalankan meskipun nanti ada masukan ataupun komentar dari pihak lain atau guru lain, tetap saya jalankan. Jadi yang namanya komitmen terkadang mungkin goyah karena anak memberontak ya. Yang namanya masa transisi itu kan pasti berat, pasti sulit diterima. Maka dari itu meskipun anak, Pak ini loh sinyalnya sulit, Pak ini kok susah, lah saya tetap berkomitmen Pak. Saya dengan prinsip saya tetap menjalankan hal tersebut. Seperti itu Pak Arya. Ini kan Pak Zainal sudah berkomitmen yang sangat luar biasa ini. Lantas ada enggak atau siapa untuk membantu komitmen Pak Zainal? Ya, ada Pak. Jadi memang saya juga butuh support, butuh tokoh yang bisa mendorong saya untuk selalu terus berkembang. Yaitu diantaranya yang pertama adalah kepala sekolah. Tentu ini jelas karena di sini adalah pemimpin saya yang mana saya butuh support atau butuh sosok tokoh yang memang benar-benar bisa bisa memotivasi saya untuk selalu terus memberikan hal-hal yang terbaru terkait di dunia pembelajaran. Yang kedua kaitannya dengan pembelajaran pasti tidak jauh dengan yang namanya kurikulum. Nah, ini Waka Kurikulum juga memiliki peran yang sama untuk selalu mendorong dan memberikan masukan-masukan ketika saya mengalami kekurangan atau kesulitan terhadap kegiatan pembelajaran khususnya di media pembelajaran Pak Arya. Ya. Ini kan Pak Zainal sudah tahu nih Waka Kurikulum, kepala sekolah. Lantas rencana yang sudah disiapkan Pak Zainal terus sudah mau dilaksanakan, lantas tanggung jawabnya Pak Zainal itu bagaimana? Ya tentunya berbicara tanggung jawab apapun dengan hasil yang nanti diperoleh dari proses masa transisi dari media pembelajaran offline ke online atau non-IT ke IT, itu menjadi tanggung jawab saya Pak Arya. Otomatis kalau saya membawa media pembelajaran berbasis IT, anak-anak ini cenderung lebih banyak memegang HP. Tapi ini menjadi tanggung jawab saya. Saya yakin anak-anak bisa membawa HP ini digunakan ke hal-hal yang positif, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak Arya. Oh iya, sangat
luar biasa sekali ya Pak Zainal ini ya. Lantas nih untuk tindak lanjut coaching kita ini mungkin nanti kita bertemu lagi saat mungkin Pak Zainal ingin curhat apalagi ke saya, nanti saya tunggu bagaimana hasilnya setelah pelaksanaan rencana-rencana Pak Zainal ini. Saya juga terima kasih sekali Pak Zainal telah meluangkan waktu di sore hari ini, kita bisa bertemu sapa dan saling curhat ya Pak Zainal ya. Ya, Jadi siap. demi siswa-siswa kita juga, dalam arti Oke. agar siswa lebih berkembang. Terima kasih sekali Pak Zainal. Ya, terima kasih Pak Raya atas tadi ada masukan yang saya minta, ternyata itu menjadi salah satu referensi yang bisa saya jadikan bahan untuk membuat media pembelajaran Pak Raya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak Zainal ya di coaching-coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.